Aing nyarita sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat, geunang nyembah-nyembah ka bangsalian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsalian, jakti kasih dikucunti, leungit ciri lancaran nu aya ugur bugana, siang heula ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun si ajaran Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Panas, panas, makin panas. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjawab sekaligus mempermalukan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita semua tahu anggota DPRD Jawa Barat yang bernama Maulana Yusuf dari Partai PKB ini sangat pedas sekali dalam mengkritik Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang terbaru terkait acara Minangkala Tartar Sunda yang dihadiahkan oleh Provinsi Jawa Barat. Bahkan Maulana Yusuf menyinggung bahwasanya acara tersebut hanyalah ambisi pribadi Kang Deddy Mulyadi. Mau tahu gimana lanjutannya? Langsung saja kita simak. Ada dua hal Pak Gubernur, Pak Pimpinan. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa cita-cita Pak Gubernur akan pendidikan dan kebudayaan memiliki cita-cita yang sangat luhur. Yang pertama terkait masalah kebudayaan, saya ingin membahas sedikit tentang Minangkala Tatar Sunda. Kegiatan perayaan Minangkala Tatar Sunda adalah ahistoris karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi, tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap runutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki itu. Salah. Dua, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut, dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali? Tapi satu sisi diakui dalam perencanaan. Hal ini menghina logika pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1, sekaligus melanggar UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. 3. Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya, baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Apalagi dilaksanakan setelah dan seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian 1 tahun sebelumnya, yaitu LKPJ. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana, serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda, susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat secara umum, dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti, bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Gimana ini? Gimana ini? Kok ada gubernur Jawa Barat, Sunda, yang melestarikan kebudayaannya, kok dikritik sama DPRD, Dewan Rakyat Perwakilan Rakyat? Duh, saya yang bukan asli Sunda, bukan warga Jawa Barat aja suka, senang melihatnya. Karena apa? Itu adalah leluhur kita, Nusantara, gitu loh. Dan bapak ini, bapak yang terhormat ini, mengatakan bahwa cinta buta. Duh. Beliau juga meragukan sejarah kebenarannya ini. Duh, kacau. Coba kita lihat tanggapan dari warga Jawa Barat.
Dan teman-teman, dari dulu saya selalu beranggapan kalau DPRD di Jawa Barat itu adalah lembaga yang paling gak berguna untuk saya seorang rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Kalian sependapat gak teman-teman? Apalagi ini coba, ngapain dia mempermasalahkan masalah acaranya orang-orang Sunda yang ada di Sumedang yang diinisiasi oleh Bapak Deddy Mulyadi. Saya rasa ini acara yang bagus. Orang-orang Sunda melestarikan budayanya, orang-orang Sunda melestarikan apa yang harus dilestarikan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Apakah orang ini gak suka budaya Sunda? Apakah anggota DPRD ini gak suka budaya Sunda? Ya kalau misalkan kalian gak suka, ya kalian tahu diri, karena kalian dibiayai itu oleh masyarakat Sunda. DPRD Jawa Barat itu pajak kita, pajak orang Sunda, dipakai buat kalian mewah-mewahan. Jadi tahu diri, kalau ada inisiasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan cara apapun, saya rasa bagus. Orang Sunda berhak untuk melestarikan budayanya, sama seperti suku-suku lain. Ini DPRD ya tolil sih kalau kata saya. DPRD tolil katanya. Ini yang bilang warga Jawa Barat loh. Dia bilang nggak berguna. Duh. Ayo kita simak lagi dari Bapak Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu kan kehilangan jejak. Jejak yang tersisa itu diantaranya kan batu tulis. Karena kan bentuk kerajaannya, istananya nggak bisa ditemukan. Nah kemudian jejak yang masih tersisa adalah mahkota binokasi. Nah saya tuh lama mengamati ini sejarah, mitologi atau fakta. Maka kemarin teman-teman ITB ya melakukan analisis terhadap mahkota binokasi itu, ternyata hasil kajian akademiknya benar bahwa itu memang merupakan mahkota yang memiliki nilai-nilai sejarah, kemudian nilai-nilai kebendaan. Dan kemudian selama ini mungkin keraton itu tidak punya akses untuk mengelola itu menjadi sebuah nilai yang dilihat oleh publik, karena kan tahu kan mereka tidak memiliki pembiayaan yang cukup. Sehingga mulai tahun ini mahkota binokasinya diarak bukan lagi pakai mobil jeep, tetapi pakai acara kebudayaan yang berasal dari nilai-nilai leluhur kita. Kemudian dibawa keliling Jawa Barat, kita mampir-mampir di 8 tempat, kemudian puncaknya kan nanti di Kota Bandung menuju Gedung Sate, dan kemudian nanti kembali lagi ke Sumedang. Kalau tadi di visualisasinya luar biasa Pak, harapannya masyarakat akan seperti apa? Iya, sebenarnya kan dari tata nilai musik misalnya kan itu melambangkan kelembutan. Kemudian dari tata nilai pakaian, kita ini sudah lama memiliki passion yang sangat tinggi. Coba lihat pakaian-pakaian yang bernuansakan kerajaan, kan fashionable sebenarnya. Dari passion itu mencerminkan bahwa lama kita ini sudah punya peradaban yang tinggi. Kita misalnya orang lain belum mengenal peradaban logam, kita sudah mengenal peradaban logam. Tetapi dalam prosesi sejarahnya selalu politik menjadi problem utama, konflik, kemudian melahirkan keperputusnya mata rantai. Sehingga itu diperlukan sebuah spirit bagi kita untuk kembali mengembangkan itu, membangun nilai itu, dan itu menjadi spirit pembangunan. Ini juga sekaligus Milangkala Sumedang ya Pak ya? Ya, di dalamnya hari ini Milangkala Sumedang dan nanti tertradisi ya. Nah, makanya lahirlah yang disebut dengan Milangkala Tatar Sunda. Ya, nanti ditetapkannya kan dalam Perbu, sudah persetujuan Mendagri tanggal 18 Mei. Dan itu hasil kajian akademik Profesor Dr. Dina Lubis. Jadi kita dan dirayakannya nanti tanggal 17 malam 18 dalam bentuk drama musikal. Kota Bandung ya Pak ya? Di Kota Bandung, di samping Gedung Sate, karena halamannya kan masih dalam penempatan. Bagus soalnya, apakah ini bakal jadi agenda rutin? Ini tuh rutin, makanya Milangkalanya Tatar Sunda. Nah kalau Milangkala Tatar Sunda maka tidak terbatas lagi pada Jawa Barat. Kita teman-teman yang Banten kan Tatar Sunda. Kemudian sebagian dari wilayah Jawa Tengah kan ada desa-desanya yang itu masih bertradisi Sunda. Nah itu mereka bisa menjadi bagian untuk diingatkan. Gitu. Ada potensi ekonomi yang terkait Tinggi. Ya kalau setiap peraih kegiatan kan selalu melahirkan UMKM. Dan yang paling utama nanti mungkin ini kan mendadak ya, yang penting ada dulu deh. Tahun depan Sumedang sudah berdandang. Ini yang baru namanya pemimpin. Pemimpinnya seperti ini, tidak melupakan leluhurnya. Kalau yang Bapak tadi itu apa itu?
Masa ini sudah jelas, sudah diteliti sama akademisi. Terus beliau, Gubernur KTM ini, sangat mencintai budayanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah, mengenal budayanya, mengenal adatnya. Itu loh. Kok iki disalahke? Oke, lanjut, kita simak lagi. Tidak lagi mengemis bantuan dalam setiap waktu. Tidak lagi rakyatnya kelihatan lusuh dan kumuh Ya. di sudut-sudut kota. Betul. Tapi kita punya martabat, Punya martabat. sebagai bangsa, sebagai warga. Bali tegak berdiri, Jogja tegak berdiri. Ya. Kenapa tidak? Besok Cirebon berdiri tegak dan gagah. Setuju. Saya boleh cerita. Saya lama berimajinasi. Kampung saya tata dengan imajinasi yang saya miliki. Ya. Terbangunlah lembur Pakuan. Lembur Pakuan. Gak ada sultan, gak ada raja. Yang ada hanya di situ rakyat yang saya minta bersih hidupnya. Hari ini homestay-nya full dalam setiap hari. Miliaran uang berputar. Walaupun apa? Kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat apa? Masyarakat hari ini perlu saya kritik. Apa? Lebih senang berdagang daripada menyapa. Inilah kehebatan KDM, Kang Deddy Mulyadi. Beliau bisa membuat daerahnya bersih, membuat masyarakat di daerahnya mendapatkan penghasilan. Ini baru pemimpin bermanfaat bagi rakyat. Oke, kita lanjut dari sejarawan. Kalau sejarawan untuk menentukan hari jadi sebuah lembaga, sebuah kerajaan atau sebuah wilayah, yang dicari adalah kapan kata Sunda itu terdapat dalam sumber tertulis, terutama sumber primer, dalam hal ini prasasti. Jadi dalam prasasti Kebon Kopi II itu tertulislah bahwa kerajaan Tarumanagara diubah namanya menjadi Kerajaan Sunda oleh Maharaja Trarusbawa. Dan setelah dibandingkan dengan sumber-sumber naskah kuno seperti Prahmen Carita Parahyangan, kemudian para ratuan, kitab para ratuan, itu diperolehlah tanggal bahwa hari ketika Maharaja Trarusbawa itu diangkat sebagai raja, ya, itu jatuh pada tanggal 9 Sukla Paksa bulan Jesta tahun 591 Saka, dan itu setelah dikonversikan itu jatuh 18 Mei tahun 669 Masehi. Itu sebabnya hari jadi Tatar Sunda jatuh pada tanggal tersebut. Tuh, dari sejarawan sudah menjelaskan, kurang apalagi Bapak Maulana Yusuf yang terhormat. Kurang apalagi. Kamu itu loh, Mbak Yo, kalau nggak mau berpartisipasi, ya diam aja. Oke, kita lihat lagi dari teman kita, orang asli Sunda, warga asli Sunda. Loba nu ngomong cenah Deddy Mulyadi nanaonan nyeun acara kira budaya Milangkala Tatar Sunda teh. Cuman meakeun anggaran hungkul. Hayang rarajaan daripada nyeun acara kikituan, lamun misalkan bener peduli terhadap kesenian jeung budaya orang Sunda, perhatikeun para seniman jeung para budayawan Sunda. Iya. Lamun misalkan orang mikir secara positif, ayana pagelaran atau ayana kira budaya Tatar Sunda teh justru eta teh memancing pembahasan soal sejarah Kasundaan. Iya. Pembahasan soal kesenian, Betul. soal kebudayaan Iya. yang selama ini sudah jarang kita dengar dibahas di ranah publik. Namun misalkan acara kira budaya Tatar Sunda sebagai masyarakat Jawa Barat, orang Sunda, orang sorangan teu apal
aya mahkota binokasi sang yang pake yang mempunyai sejarah penting bagi peradaban kerajaan Sunda. Selain itu lewat kira budaya Tatar Sunda juga kita bisa melihat berbagai kesenian, berbagai budaya di daerah kabupaten atau kota masing-masing. Di Kabupaten Bandung ada kesenian reak, ya. Di Kota Depok ada tari Gudeg Ayu. Di Kabupaten Garut ada kesenian khas Surak Ibra. Kabupaten Sumedang ada tari umbul. Dan Kabupaten Karawang ada tari Jaipong. Bukannya ini juga melibatkan para seniman, para budayawan di tiap masing-masing kota maupun kabupaten. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi telah memberikan ruang untuk para seniman ini tampil memperlihatkan bakatnya. Melalui kira budaya Tatar Sunda ini juga. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan ruang untuk para pelaku UMKM. Dari mulai makanan, minuman, pakaian, bahkan ya hasil karya mereka juga bisa dijual melalui acara ini. Jadi ya kita berpikir positif saja. Ya kalau misalkan ya kita memikirnya ini klinik, mistis, musyrik. Apalagi ada yang menyebut KDM cenah membawa kita kembali ke zaman batu dengan menyembah kereta kencana, naik kuda, dianggap prarajaan. Lu kalau misalkan ngomong kayak gitu, negara Jepang saja yang terkenal dengan negara maju masih mempertahankan adat dan budayanya. Mereka masih memakai kimono. Ya. Mereka masih mempertahankan tradisi. Apakah ada yang menyebut Jepang kembali ke zaman batu? Kan tidak ada. Tuh, dengerin Bapak Dewan. Bapak itu harusnya wakil rakyat, sedangkan rakyat setuju kalau Kang Deddy Mulyadi bikin acara ini. Karena apa? Membuat ruang buat seniman, budayawan untuk menunjukkan bakat-bakatnya dan bisa menumbuhkan UMKM. Banyak orang jualan makanan, jualan minuman, kerajinan tangan, dan memperkenalkan budaya Sunda ke internasional. Soalnya kan yang melihat ini bukan cuma orang Indonesia, orang Malaysia ada, orang Arab Saudi juga ada. Dan jangan dikit-dikit musyrik toh, ojo ngono toh. Masa cuma naik kereta kencana dibilang musyrik, naik kuda dibilang raja-rajaan. Gimana ini? Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe terus, like, komen, oke? Dan terima kasih buat KDM, semoga sehat selalu. Bapak Aing, saya walaupun bukan warga Jabar sangat mengagumi beliau. Semoga bisa bertemu dan bisa foto bareng. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.